Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang PPKN ya, kelas 10 semester 1 di mana materi pertama yang kita akan bahas adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan materi ini juga bisa kalian lihat di unit kegiatan belajar mandiri 1 semester 1 atau UKBM 1 semester 1 kelas 10. Anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara RI. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara RI dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Dan yang terakhir, keempat, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas kali ini. Anak-anakku sekalian, setelah kita tadi mengetahui tentang tujuan pembelajaran dari materi ini, maka yang berikutnya adalah kita coba kaji tentang pengertian pemerintah. Apa itu pemerintah? Ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Nah, yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 serta peraturan perundangan-undangan yang lainnya. Ya, jadi ada yang disebut dengan lembaga negara. Nah, lembaga negara yang dimaksud di sini dari mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu pengertian dalam arti luas tentang pemerintah. Nah, yang kedua, pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah pemerintahan pusat yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif saja. Itu mulai dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian negara tentang pemerintah. Nah, ada juga yang memberikan definisi tentang pemerintah itu sendiri. Di antaranya, satu, bahwa pemerintah adalah lembaga negara yang dijalankan oleh pejabat negara. Pejabat negara yang di pengertian secara luas tadi disebutkan dari mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, yang dimaksud dengan pemerintah adalah salah satu unsur konstitutif, ini unsur mutlak syarat berdirinya sebuah negara selain rakyat dan wilayah. Jadi di unsur konstitutif itu ada 3 syarat berdirinya negara. 1, pemerintahan, 2, rakyat, dan 3, wilayah. Nah, yang ini yang dikasih tanda panah di sini di kotak biru ini adalah unsur deklaratif. Tambahannya selain unsur yang mutlak tadi, syarat berdirinya negara adalah pengakuan dari negara lain. Kemudian pengertian pemerintah juga ada yang menyebutkan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan negara itu sendiri. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang dimaksud dengan pemerintah adalah lembaga negara yang mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, di dalam hal ini negara NKRI atau negara Indonesia kita sendiri, cita-cita dan tujuan negara bisa kalian lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Gitu. Ya. Dari mulai melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu cita-cita dan tujuan negara yang tercantum tadi disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di
alinea keempat. Berikutnya, ya, berbicara tentang pemerintahan, tentunya ada yang disebut dengan sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan itu kalau dilihat dari pengertiannya adalah atau dengan kata lain kita lihat kekuasaan, maaf. Jadi kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Itu adalah definisi kekuasaan. Kemudian sistem. Sistem adalah kumpulan dari subsistem itu. Pembagian ya, dibagi seperti ada kekuasaan ini nih nanti di kita bahas. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif atau yudikatif. Nah itu pembagian kekuasaan dan termasuk di dalamnya adalah itu merupakan sebuah sistem kekuasaan, sistem pembagian kekuasaan. Jadi sekali lagi bahwa sistem pembagian kekuasaan adalah berbagai unsur atau sub-sub bagian dari pembagian kekuasaan itu sendiri. Ya. Nah, kembali ke kekuasaan. Ada dua pendapat yang dikutip oleh saya sendiri dalam hal ini. Pertama, menurut John Locke tentang kekuasaan. Menurut John Locke ada 3 kekuasaan itu. Ada yang disebut dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif dan eksekutif pengertiannya sama dengan yang disampaikan nanti oleh Montesquieu. Yang membedakan adalah pengertian kekuasaan federatif. Itu kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, bagaimana kita bandingkan pendapatnya John Locke dengan pendapatnya Montesquieu? Ini menurut Montesquieu. Ada 3 kekuasaan sama juga. Kekuasaannya dibagi 3. Kekuasaan legislatif ada di John Locke, kekuasaan eksekutif juga ada. Hanya yang membedakan kalau menurut John Locke kekuasaannya federatif, kalau menurut Montesquieu kekuasaannya yudikatif. Kita lihat pengertiannya yang legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. MPR atau DPR dalam hal ini. Kalau di kita. Kemudian eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Presiden ya, bersama wakil presiden dan para menterinya begitu. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini kekuasaan kehakiman. Nah, kenapa Montesquieu tidak menyebutkan federatif? Karena menurut Montesquieu, kekuasaan federatif itu bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Ya, bisa dilaksanakan. Jadi hubungan luar negeri itu bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Makanya dia menyebutnya tidak federatif, tetapi yudikatif. Nah, masih tentang pembagian kekuasaan. Jadi secara umum bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi 2. Ada yang disebut dengan separation of power, ada yang division of power. Nah, yang mana yang dianut oleh negara kita tentang pembagian kekuasaannya? Kita lihat dulu pengertian dari separation of power. Separation of power adalah pemisahan kekuasaan. Berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Jadi ada tadi yang disebut oleh Montesquieu, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu jelas terpisah-pisah ya, masing-masing ya, melakukan pekerjaan atau kegiatannya sendiri-sendiri. Beda dengan yang division of power. Pengertiannya, pembagian kekuasaan, yakni kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan bagian ini dimungkinkan untuk melakukan kerjasama atau koordinasi.
Nah, kalau ini masing-masing, kalau yang separation of power. Nah, kalau yang division of power atau pembagian kekuasaan masih dimungkinkan untuk melakukan kerjasama atau koordinasi. Begitu bedanya. Separation of power. Terpisah, dibagi. Ya. Kalau division of power dibagi dalam artian bagian-bagian itu masih ada untuk melakukan koordinasi atau kerja sama. Selanjutnya, masih tentang pembagian kekuasaan, ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau yang horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga negara. Ya. Fungsi masing-masing lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga tertentu. Tertentu di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif tentunya. Sesuai dengan fungsinya. Ya, gitu. Itu pembagian secara horizontal, sejajar, ya, begitu. Kekuasaan kenegaraan yang sejajar, tetapi fungsinya yang berbeda-beda. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal, ya, dari atas ke bawah, itu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah, pemerintahan dalam hal ini. Jadi tingkatannya di sini maksudnya adalah tingkatan pemerintahan. Dari mana mulainya? Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Nah, daerah dibagi-bagi lagi, ada provinsi, ada kabupaten, dan kota. Itu pembagian kekuasaan secara vertikal, atas bawah. Kalau yang horizontal sejajar. Ya, lembaga-lembaga negara yang sejajar. Begitu. Nah, yang berikutnya, apa yang digunakan, pembagian kekuasaan apa yang digunakan di Indonesia secara horizontal? Ya, bentuknya seperti apa? Kalau kita lihat pembagian kekuasaan secara horizontal di negara kita, di negara RI, itu ada 6. Mulai dari konstitutif yang pertama, yang kedua eksekutif, yang ketiga legislatif, yang keempat yudikatif, kelima eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam moneter. Apa itu konstitutif? Di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI disebutkan bahwa kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, lembaganya apa di sini berarti? Yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar? MPR di konstitutif itu. Lembaga negaranya adalah MPR. Eksekutif yang kedua adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat 1. Ya, di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berarti siapa? Dalam ini berarti presiden, wakil presiden, beserta para pembantunya, para menteri-menteri. Itu yang eksekutif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Undang-undang di sini, bukan undang-undang dasar. Undang-undang sekali lagi. Ya, beda dengan undang-undang dasar. Kalau undang-undang adalah kekuasaan yang dibuat oleh badan legislatif. Pasal 20 ayat 1. Siapa dalam hal ini? DPR dan DPD kalau di Indonesia. Itu. Nah, yang berikutnya ada yudikatif. Yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bisa lihat di pasal 24 ayat 2. Ya, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan kata lain adalah kekuasaan kehakiman. Dari mulai lembaganya MA, ada MK, dan KY. Begitu. Ya. Kemudian eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan negara. Yang dimaksud di sini. Pasal 23E ayat 1. Apa lembaganya? BPK. Apa itu BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kekuasaan yang terakhir, ya, ada yang disebut dengan kekuasaan moneter.
yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pasal 23D. Apa nama lembaganya? BI, Bank Indonesia. Jadi itu kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya, yang tadi itu kekuasaan bersifat horizontal. Nah, ini gedung lembaga negara atau gedung pemerintahan dan lembaga negaranya. Yang ini adalah gedung MPR, kekuasaan konstitutif, kemudian ini kekuasaan eksekutif, ya, Istana Negara, kemudian ini Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman, kemudian BPK, inspektif atau eksaminatif, kemudian ada BI, kekuasaan moneter. Ya, jadi MPR dan DPR itu kekuasaan konstitutif dan yudikatif di sini. Oke. Jadi gedungnya bersamaan MPR dan DPR. Baik, yang berikutnya kekuasaan secara vertikal. Apa itu? Yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya yang tadi sudah disebutkan ya sebelumnya. Yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan atau dengan kata lain ya, kekuasaan dari mulai pusat sampai ke kekuasaan pemerintah daerah. Itu secara vertikal. Ya. Dasar hukumnya mana? Kekuasaan vertikal ini. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ disebutkan atau dinyatakan bahwa negara NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten kota. Itu vertikal, dari pusat ke daerah. Nah, kita lihat gambar di sampingnya ini ada bagan atau skema tentang anatomi urusan pemerintahan. Nah, urusan pemerintahan itu ada yang oleh pusat, ada yang oleh daerah. Nah, kalau yang oleh pusat disebut dengan urusan pemerintahan yang absolut, mutlak, urusan pusat. Ya, tidak bisa diberikan kepada daerah. Kalau urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang bisa bersama-sama dari mulai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi ada urusan bersama atau kerjasama. Gitu. Nah, kembali ke urusan absolut atau mutlak, urusan pemerintahan yang dipegang oleh pusat itu ada 6 urusan yang tidak diserahkan kepada pemerintahan daerah. Mulai pertahanan, 1, 2 keamanan, 3 moneter dan fiskal nasional, 4 justisi, 5 politik luar negeri, dan terakhir 6 agama. Nah, kalau yang konkuren atau urusan bersama, ya, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, ada yang sifatnya opsional, pilihan, ya, sektor unggulan, ada yang sifatnya wajib atau obligator. Nah, kalau yang opsional itu contohnya dari mulai pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan kelautan, dan seterusnya. Kalau yang wajib, obligatory, ya, itu kategorinya adalah pelayanan dasar. Contohnya ya kesehatan wajib itu, mau tidak mau. Pendidikan wajib, ya, lingkungan hidup wajib, pekerjaan umum wajib, dan perhubungan itu wajib. Nah, ini ada konkurennya, ada urusan bersamanya. Ya. Nah, kemudian kalau yang dilakukan oleh provinsi kabupaten itu menggunakan standar pelayanan minimal. Ya, standar pelayanan sesuai dengan kapasitas daripada masing-masing daerahnya. Begitu maksud yang standar pelayanan minimalnya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memperdalam kajian materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara, maka pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tugas mandiri atau tugas individu yang pertama, yang pertanyaannya nanti juga akan di-share di Google Classroom. Ya, kemudian nanti mengerjakannya juga di Google Classroom. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Pertanyaan kedua, jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu.
Dan pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan 6 kekuasaan secara horizontal yang terdapat dalam sistem pembagian kekuasaan atau ketatanegaraan RI. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan atau sampaikan tadi. Sekian yang dapat Bapak sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.